silakan duduk. Jangan Mas Niko ya? Iya, Silakan duduk. kok Gimana Mas Niko di perjalanan lancar? lancar alhamdulillah. Agak macet dikit aja. Agak macet ya. Wajar ya, tahun baru ya? Iya. Iya. Banyak ini orang yang baru pulang liburan kayaknya. Oh iya benar. Iya. benar. Yang liburan juga ya. Nah. Diminum Mas. Ya sebelum izin memperkenalkan diri ya. Iya. Saya di sini sebagai konselor profesional. Nama saya Fatur. Mas Niko bisa panggil saya Fatur. Iya. Sebelumnya saya berterima kasih ke Mas Niko karena sudah memilih saya sebagai konselor yang mendampingi Mas Niko. Kalau boleh tahu sebelumnya Mas Niko udah pernah konseling belum ya? Belum. Oh belum ya? Belum. Baru pertama kali nih, Mas. Oke, kalau gitu saya izin menjelaskan ya apa itu konseling individual. Jadi konseling individual itu merupakan proses bantuan seseorang yang profesional atau konselor yaitu saya kepada konseli atau klien yaitu Mas Niko sendiri. Nah tujuannya apa? Yaitu untuk mengentaskan masalah klien atau konseli yaitu Mas Niko sendiri, sehingga Mas Niko bisa mandiri dan memecahkan masalahnya sendiri. Ya. Selanjutnya saya izin menjelaskan bahwa di konseling individual itu memiliki 5 asas. Yang pertama itu ada yang namanya asas kerahasiaan, yang dimana setiap apapun yang Mas Niko ceritakan itu akan terjamin kerahasiaannya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Nah, sukarela di sini yaitu di antara kedua belah pihak. Di pihak saya sebagai konselor sukarela membantu Mas Niko, dan juga klien atau Mas Niko sendiri sukarela bercerita kepada saya. Yang ketiga, asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini Mas Niko sebagai klien atau konseli itu terbuka menceritakan segala apapun kepada saya. Kemudian yang keempat yaitu asas kekinian. Nah, asas kekinian ini merupakan Mas Niko menceritakan suatu permasalahan yang baru terjadi. Yang terakhir itu asas keputusan berada di tangan klien. Setiap masalah yang Mas Niko alami itu Mas Niko sendiri yang mengambil keputusan. Saya hanya membantu. Sampai di sini bisa dipahami, Pak? Oke, baik. Selanjutnya kalau boleh saya tahu, Mas Niko ada masalah apa ya? Masalah saya banyak. Oh banyak ya. Kalau boleh tahu ada masalah apa aja Mas? Ekonomi, keluarga, lingkungan, kerjaan. Ya kalau boleh diceritakan aja nggak apa-apa Mas. Ceritakan. Bagian masalah yang mana ini, Mas? Boleh. Gimana nyamannya Mas Niko Nyaman aja? aja. Mau mulai dari mana? Jadi gini, Mas Fatur aja ya manggil ya. Iya nggak apa-apa. Jadi gini Mas Fatur, saya belakangan ini cukup berat menjalani hari-hari karena terganggu oleh beberapa faktor yang mengakibatkan pikiran saya kacau lah gitu kan. Iya. Nah, ada masalah keluarga. Di satu sisi keluarga saya emang ekonominya lagi under ya, lagi turun gitu. Iya. Iya. Orang tua saya, terus juga keluarga saya juga ya udah apa ya, udah masing-masing istilahnya broken home lah, udah broken home. Iya. Orang tua saya yang bapak udah nikah lagi, yang ibu saya udah nikah lagi, abang saya udah nikah, saya doang yang sisa sendiri Pak. Nih sepatu, karena saya sisa sendiri ini, saya di situ banyak bingungan. Di rumah saya jarang pulang dikarenakan orang tua saya yang terlalu menjustifikasi anaknya ini gitu ya kan, kayak terlalu dibeda-bedakan, Iya. selalu mengaitkan dengan abang saya terutama, terus selalu membanding-bandingkan saya dengan saudara yang lain juga, ya kayak gitu-gitulah. Sampai pernah orang tua saya itu ngomong kalau saya itu pernah sentukannya yang membuat hati saya sakit gitu, kayak gak, anak kamu nih ngapain aja sih, gak ada gunanya amat jadi anak gitu. Salah satunya itu ya, salah satunya dari banyaknya. Iya. Sentukan itu mungkin sentukan yang paling saya sakiti lah gitu, yang keluar dari orang tua, mulut orang tua. Udah gitu
Ya, terus ke bapak saya juga udah sibuk dengan keluarga barunya mungkin, ya kan, udah punya istri lagi kan, terus juga dari istrinya bawa anak, ya mungkin fokusnya udah kebagi lah, udah bukan ke saya doang gitu, udah istrinya juga gitu mungkin, ya kan. Saya juga paham, satu sisi abang saya juga udah nikah, udah punya anak, pasti fokusnya juga ke keluarganya gitu kan, Iya. daripada saya gitu kan. Nah di situ saya merasa kehilangan arah dari keluarga saya sendiri, Pak. Saya nulis saya kemana gitu kan, saya nggak dituntut sama keluarga saya gitu, kayak ya udah dibebaskan aja gitu. Nah makanya itu yang ngebuat saya bingung sampai sekarang itu. Saya juga bertanya sama teman-teman saya, minta masukan, terus saya juga nanya sama diri saya sendiri, ini bagusnya kemana gitu kan. Ya pada akhirnya ya saya ya apa ya, ya udahlah cukup jalanin aja gitu, cukup jalanin apa adanya sekarang gitu, kayak ya udahlah ngejalanin yang adanya aja. Kalau misalkan kita berpikiran terus menerus ke orang tua kan nggak baik juga ya tuh. Iya. Ya. Terus juga kalau misalkan apa ya, kalau misalkan kita ngomong juga kan takut salah juga namanya orang tua kan gitu, apalagi ke orang tua kandung gitu ya, jadi serba salah sebenarnya. Ya mau gimana juga kayak ya udahlah gitu tuh. Tapi kalau menurut Mas Fatur nih, kalau misalkan Mas Fatur ada di posisi Ya. saya, itu kayak gimana Mas Fatur? Oke, sebelumnya saya izin menyimpulkan sementara ya. Ya. Jadi kesimpulannya mungkin Mas Niko sekarang lagi merasa kebingungan, Iya. hilang arah ya, Nah. mau harus kemana gitu. Nah. Nah, tadi Mas Niko sedikit mempertanyakan saran mungkin ya, Iya, masukan saran. dari saya. Nah. Nah, mungkin saran yang bisa saya kasih buat Mas Niko sendiri itu terus semangat Mas. Tetap semangat buat menjalani hari-harinya. Jangan sampai karena Mas Niko putus asa, putus harapan, putus semangat, itu bikin diri Mas Niko sendiri ngedown gitu. Jadi Mas Niko tuh harus numbuhin rasa semangat buat diri Mas Niko sendiri, bahwasanya sekarang Mas Niko ini punya diri sendiri gitu, nggak ada support system yang bisa mendukung gitu ya. Jadi Mas Niko sendiri harus lebih semangat lagi gitu. Untuk siapa? Untuk diri sendiri gitu. Mungkin itu yang saran yang bisa saya kasih. Ya, siap. Mungkin ada lagi yang diceritakan gitu. Gak ada kayaknya. Tapi kayaknya ada juga sih. Apa itu? Mungkin di kerjaan ya. Iya. Kerjaan. Jadi saya nih kerja di salah satu F&B kopi, kedai kopi. Oh, di kedai kopi. Iya, kedai kopi, Konkret Kopi namanya. Iya. Nah, saya kerja di situ mungkin udah 6 bulanan, setengah tahun lah ya waktunya. Sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Iya. Jadi saya di kedai kopi itu, Kenapa itu? bosnya, ownernya lah ya, yang disebut owner, itu kurang bisa memanusiakan manusia. Oh, terus? Ya. Tapi ya mungkin apa ya, udahlah jalanin aja gitu kan. Kayak yang namanya juga saya kerja gitu kan, terus juga atasan saya juga mungkin lagi banyak masalah gitu Iya, kan, iya. kerjaannya mungkin Iya, atau betul. apa gitu ya kan. Jadi kayak ya udahlah gitu kan, namanya orang kerja mah. Cuma yang saya sayangkan itu tidak bisa mengontrol apa ya, emosinya dulu lah gitu. Kalau misalkan ada permasalahan di saya itu kan bisa ditegur secara baik-baik gitu kan. Ya mungkin ada beberapa yang dimaksud dengan owner saya ini, ketika ada omongan yang tidak enak ke saya, mungkin itu semangat buat lebih semangat lagi saya. Iya, gitu ya kan. betul. Iya, cuma bagaimana kita menyikapinya aja sih sebenarnya. Cuma karena saya pas itu juga menyikapinya dengan tidak baik gitu ya kan. Jadinya respon saya juga tidak baik gitu ya kan. Nah, dari situ juga udah ada dari situ juga ownernya, ya saya juga paham lah watak gitu. Watak owner itu kan udah kayak gitu. Ya namanya watak kan nggak bisa diubah ya. Kecuali dibentuk baru bisa gitu ya kan. Nah, saya paham lah situnya. Nah, udah gitu saya ya udahlah. Mungkin emang apa ya, udah wataknya kayak gini juga gitu kan, permasalahannya udah kayak gini juga gitu. Jadi saya tidak tidak mempermasalahkan sih, cuma tidak ada dari ownernya tersebut nggak ada niatan buat
kayak buat merangkul lagi gitu. Kayak yang ada tuh cuma justifikasi aja gitu kesayangannya gitu. Iya. Itu sih betul. Kalau di soal kerjaan ya cuma kayak oh yaudahlah gitu, nggak usah diperpanjang, nggak usah kayak gimanain juga gitu. Cuma kalau misalkan emang saya nih contoh nih ya, saya menegur atau mempertanyakan gitu ke ownernya ini, ke bosnya, salah nggak kalau menurut Mas Fatur? Oh enggak dong, secara langsung kan pasti kita mau dimanapun itu memiliki hak suara ya kan. Kita itu berhak memiliki hak gitu untuk mempertanyakan, bahkan untuk menegur sekalipun jika memang itu sebuah kesalahan, kita berhak, kita boleh menegurnya. Tapi kalau saya boleh tahu, yang dimaksud Mas Niko tidak memanusiakan manusia itu gimana? Dari itu sih ada yang soal apa ya, terutama dari gaji ya. Dari gaji ya. Dari salary lah, dari salarynya itu kan yang saya tahu itu dari awal kan kerja apa, saya gaji saya itu sekian juta gitu ya kan, 1, sekian juta gitu. Nah mungkin emang keadaan konkretnya juga gitu ya kan yang kurang apa ya, yang kurang signifikan gitu untuk masukannya gitu ya kan. Tapi ketika saya hitung ternyata normal aja masukannya, tapi salary saya tidak dibayar langsung tapi dicicil gitu. Itu sih yang menurut saya yang kurang bisa ya tadi itu gitu ya kan, karena mungkin di situ juga ada beberapa karyawan yang lain gitu kan, ada yang lebih diutamakan. Mungkin saya ya di nomor sekian kan gitu kan, entah kayak gimana keadaannya saya nggak tahu. Cuma untuk masukan ketika saya itu nyaman aja sebenarnya gitu. Jadi kayak ada yang dibedakan lah gitu tuh. Jadi saya juga kan butuh, itu juga kan hak saya gitu ya kan. Nah gitu sih Mas Fatur. Jadi Mas Niko sendiri bertanya-tanya gitu ya. Iya. Kok ke diri Mas Niko dibedakan gitu. Iya. Tapi sebelumnya Mas Niko setelah mengetahui hal itu, Mas Niko ada berbuat tindakan sesuatu gitu? Tidak ada. Saya menerima dengan bijak lah gitu. Sebagaimana mestinya gitu, kayak ya udahlah, tapi pada akhirnya dibayarkan gitu ya. Salary saya dibayar semua. Cuma mungkin ada miskomunikasi aja gitu ya kan dari ini ya. Gitu Mas Fatur. Ya mungkin dari Mas Niko sendiri juga di waktu itu menyikapinya, mungkin Mas Niko kalau ada lagi capek kali ya. Kayak Mas Niko tadi bilang sedikit ada emosi gitu. Iya, menyikapinya aja saya kurang baik, jadi responnya juga nggak baik gitu ya kan. Sebetulnya itu bukan pure kesalahan dari Mas Niko sendiri. Tapi kadang kita tuh harus juga Mas Niko buat bertanya gitu. Atau itu bukan suatu hal yang jelek gitu ketika kita bertanya atau mempertanyakan hak kita. Atau Mas Niko sendiri juga sudah melaksanakan kewajiban kan sebagai karyawan. Nah di situ Mas Niko sendiri juga memiliki hak untuk meminta gaji tersebut. Jika memang ada kemunduran ataupun kekurangan pendapatan, mungkin itu bisa dibicarakan gitu. Jadi lebihnya mungkin Mas Niko di lain kali bisa meminta kejelasan gitu atau transparansi kepada owner Mas Niko sendiri. Iya sih. Ya semoga aja ke depannya mah lebih baik gitu kan, tapi ya yang sudah mah sudah gitu ya kan, kita lebih fokus ke depannya bagaimana gitu ya kan. Iya betul. Jadi sekarang dari Mas Niko sendiri sedang merasakan kayak gimana di tengah banyaknya masalah yang menggoncang-gancing gitu? Saya sih enjoy aja ya, maksudnya kayak apa-apanya udah diserahin nama yang di atas aja udah gitu ya kan, bagaimana baiknya gitu ya kan. Cuma ya ikhtiar dan usaha saya juga nggak boleh putus gitu ya kan. Nah, terus gitu usaha ikhtiar doa amat terus aja jalan gitu. Jadi ya apa ya, itulah intinya mah jalanin aja yang ada gitu ya kan, lewati tangga demi tangga gitu ya kan, lewati permasalahan demi permasalahan gitu ya kan. Karena untuk mencapai kesuksesan menurut saya banyak cara, nggak dari satu cara doang, nggak dari satu pintu doang gitu ya kan. Kalau bukan pintu depan berarti lewat pintu belakang gitu aja. Iya, kadang kalau misal kita terlalu fokus dengan dunia eksternal kita gitu, yang dimana kita terlalu memikirkan di luar kendali kita kan, kita nggak tahu nih kedepannya bakal kayak gimana ya kan Mas Fatur.
Nah, yang ada di kendali kita tuh yang ya udah memikirkan sekarang bagaimana, sekarang mau kemana, sekarang kayak gimana gitu ya kan. Ya mikirkan fokus di situnya aja. Mungkin dengan ikhtiar dan usahanya dan doanya juga dibesarkan sekarang, ya mungkin nanti berbuah hasilnya nanti itu. Ya, Cuma kan nanti kan itu di luar kendali kita gitu ya. Ya. Nah, itu dia maksud saya. Ya udah fokus dengan sekarang aja, jalanin aja, enjoy aja gitu kan. Ya, gitu Mas Fatur kalau saya. Ya. Berarti emang kalau boleh saya simpulkan, Mas Niko ini memiliki pribadi yang tangguh ya, meskipun banyak masalah yang menerjang gitu. Iya. Tapi Mas Niko bisa menyikapinya dengan dewasa seperti itu. Oke. Jadi kesimpulannya Mas Niko nih sekarang masih enjoy aja ya? Masih enjoy aja, udah ngejalanin aja. Kadang apa ya, saya juga nggak mau terlalu pusing sih gitu ya kan. Maksudnya kalau kita terlalu mikirkan berlarut gitu ya kan, itu kan nggak baik juga buat kesehatan kita, terutama gitu ya kan, buat mental kita, buat pikiran kita, itu kan nggak sehat juga. Jadi saya memutuskan untuk baik-baik aja lah gitu, untuk menjalani apa yang ada aja gitu. Ya, karena emang pada dasarnya segala sesuatu itu emang harus dihadapi dengan otak yang sehat, otak yang waras. Jadi emang betul apa yang dikatakan Mas Niko tadi. Yang terpenting itu kesehatan mental kita terjaga. Yang penting semangat kita, semangat Mas Niko tetap ada gitu. Jangan sampai Mas Niko sendiri malah putus asa karena hilangnya arah. Ya, kita kan secara tidak langsung dibentuk oleh lingkungan kita sendiri gitu. Iya, betul. Oleh teman, mungkin teman saya ada Ipong namanya, ada Jumar, banyak lah teman-teman saya gitu ya kan. Mungkin itu salah satunya gitu ya kan. Nah, dibentuk oleh keluarga kan, dibentuk oleh masalah-masalah yang ada gitu ya kan. Jadi udah bagaimana kitanya aja gitu tuh, menurut saya kehidupan ini. Dunia itu ibarat api dan kita air gitu. Nah, gitu aja udah. Kalau misalkan apinya banyak, airnya dikit, ya udah berarti pelan-pelan keluarnya gitu ya kan. Jadi udah bagaimana kita menyikapinya itu aja. Menyikapi permasalahan itu, menyikapi segala percobaan itu gitu ya kan. Apalagi soal percobaan gitu ya kan, permasalahan gitu ya kan. Masalah itu kan apa ya? Ya kalau misalkan kita yang nggak mau ada masalah, ya udah mati aja. Ya hidup mah harus diselimuti sama masalah. Karena itu muat bagi kita gitu ya kan, seharusnya gitu Mas Fatur. Tapi kalau boleh saya tahu dari segi pertemanan Mas Niko sendiri, apa ada permasalahan? Dari mana? Dari segi pertemanan. Dari segi pertemanan sih sejauh ini ada aja mungkin ya. Kayak namanya kita bertambah umur kan, bertambah umur berkurang teman gitu ya kan. Nah itu, jadi kalau menurut saya sekarang ini untuk pertemanan ya, kalau untuk pertemanan sih ya udah yang ada aja gitu tuh. Adapun yang mau berteman aja, kalau nggak mau berteman ya udah gitu. Kalau misalkan mau berteman ya udah gitu ya kan. Yang penting dari saya nggak ada pikiran buruk atau tidak ada apa sikap-sikap yang tidak dienakan di orang itu gitu ya kan. Udah gimana orangnya, kalau pengen ngopi ya ayo, kalau nggak juga ya udah gitu aja, simpel aja. Cuma kayaknya kalau buat lingkungan saya sekarang kehitung lah beberapa orang yang mungkin yang saya anggap teman gitu ya kan, teman gitu. Karena kan ada teman yang benar-benar teman, ada yang teman cuma teman ketemu doang, teman ngobrol doang gitu ya kan. Gitu aja sih betul. Kalau pertemanan di lingkungan kuliah itu sih yang sulit kita sikapi gitu. Kadang kita berbuat baik gitu ya kan. Nah, oknum-oknum teman kita ini ada aja gitu yang kayak apa sih, si ini nih katanya sosokan baik lah, dimanfaatin doang, takutnya buat ini gitu ya kan. Buat kepentingan sendiri kayak gitu tuh. Banyak yang munafik sebenarnya di lingkungan perkuliahan gitu tuh ya kan. Ada aja berarti gitu. Cuma ya beberapa oknum doang gitu tuh. Itu aja sih Mas Fatur. Berarti dari segi pertemanan Mas Niko masih aman aja? Iya, masih aman aja. Cuma mungkin sekarang kan posisi Mas Niko mungkin sedang kebingungan dari segi keluarga ya. Nah mungkin bisa saja Mas Niko pelariannya itu ke lingkungan pertemanan. Dunia pertemanannya. Nah kadang kita juga harus pintar Mas Niko buat milih-milih teman. Ya.
Jadi dari Mas Niko sendiri gimana? Ya nggak apa-apa Mas. Diminum. Tuh, saya nangis ini mas. Nggak apa-apa. Keluarin aja. Ya, aduh, ya mungkin terlalu banyak permasalahan. Maaf ya saya. Ya nggak apa-apa. Saya nangis ini mas. Aduh, maaf mas. Maaf mas. Aduh. Ya jadi ya mungkin dari sekian banyaknya permasalahan gitu ya kan di hidup saya, Mas Fatur ya. Iya. Ya saya mencoba untuk mencari jawabannya di diri saya sendiri justru, bukan di orang lain gitu ya kan. Karena mungkin orang lain paham apa namanya permasalahan kita, cuma kan nggak tahu cara menyelesaikannya Iya, gimana gitu betul. ya kan. Mungkin dari beberapa saran atau masukan juga bisa aja sebenarnya teman. Cuma pada akhirnya kuncinya ada di diri kita sendiri gitu kan Mas Fatur. Nah terlepas dari itu apa ya, sekian banyaknya permasalahan saya gitu ya kan, permasalah yang paling mengganggu pikiran saya dan membuat saya up down up gitu ya kan, kadang naik kadang turun naik gitu, itu permasalahan keluarga dan ekonomi sebenarnya Mas Budi. Gitu itu menurut saya itu sulit banget ya, mengganggu banget itu menurut saya, apalagi saya berada di keluarga yang pecah, di keluarga yang broken home gitu Mas Fatur. Mungkin dari teman-teman Mas Fatur juga ada yang broken juga, teman-teman yang lain gitu ya kan, teman-teman di antara teman-teman Mas Fatur gitu ya. Nah dari cerita-cerita orang-orang yang broken home itu pasti nggak luput dari ekonomi, entah dari ekonomi entah dari kasih sayang. Itu sebenarnya broken home itu gitu ya kan. Nah karena saya berpikirnya kayak gini Mas Fatur, broken home itu kan hanya kecelakaan histori gitu ya kan, itu tuh cuma kecelakaan histori yang menurut saya ya udah, itu kan hubungan orang tua saya antara bapak saya dan ibu saya gitu ya kan. Adapun saya itu kan hanya ibarat kalau dicatur pionnya gitu kan, yang mengikuti alurnya kayak bagaimana gitu ya kan. Kalau misalkan ibu saya mau kemana ya udah, bapak saya mau kemana juga ya udah gitu, yang penting saya memilih gitu kan, orang tua mana yang berhak saya ikutin intinya gitu ya kan. Nah dan saya kan milih ibu gitu ya kan, pasti dong milih ibu gitu ya kan. Dan saya milih ibu gitu, ya udah itu pas kecil saya nggak pernah boleh ketemu bapak saya itu Mas Fatur. Oh berarti dilarang. Dilarang keras, nggak boleh. Kalau boleh tahu itu apa alasan ibu Mas Niko sendiri melarang Mas Niko untuk ketemu gitu? Ya sebenarnya kayaknya apa ya, larangannya mungkin karena sakit hati ibu saya yang terlalu mendalam gitu kan, sakit hati gitu ya kan. Makanya orang tua saya melarang saya buat ketemu sama bapak saya sendiri gitu. Saya itu nekat sama abang saya ketemu bapak saya itu pas saya kelas 6 SD. Iya. Kelas 6 SD, kelas akhir. Saya boleh tuh, udah dibolehin ketemu bapak saya, dan di situ juga apa ya, ada rasa senang lah gitu ya kan, karena ketemu bapak sendiri ketika 3 tahun terpisah gitu kan, berpisah 3 tahun. Jadi orang tua saya kan saya itu pas saya kelas 3 SD naik kelas 4. Nah dari kelas 3 SD sampai kelas 6 itu kan 3 tahun ya kan. Nah pas saya kelas 6 SD itu kan 3 tahun tuh jaraknya. Nah itu baru boleh saya ketemu orang tua saya gitu. Jadi pas saya ketemu pasti senang lah gitu ya kan, maksudnya anak mana gitu yang terpisahkan selama 3 tahun akhirnya ketemu gitu ya kan. Situ saya banyak dibeliin sepeda, sepatu dikasih uang, pokoknya dikasih uang, kasih sepeda, banyak lah kayak gitu-gitu. Nah itu pun bapak saya lagi ada gitu Mas Fatur. Nah perjalanan waktu demi waktu gitu ya kan, saya akhirnya dipondokin sama bapak saya gitu ya kan. Saya masuk pondok selama 6 tahun, saya di kan pondok 6 tahun Mas Fatur. Nah ada kejadian yang mungkin itu membuat saya udah banyak sekali gitu ujian di hidup saya gitu. Iya, selama di pondok. Nah selama di pondok tuh banyak banget
Iya. Di kelas 1 SMA saya merasa saya tertimpa masalah bapak saya itu masuk penjara. Oh. Gara-gara permasalahan ya namanya orang kerja kan, Iya. apalagi kerja proyekan kayak gitu. Oh iya. Jadi itu yang membuat bapak saya masuk penjara. Mungkin ada yang nggak seneng. Nah, ya nggak senang gitu tuh. Ya, kayak gitu-gitulah. Intinya bapak saya itu dijebak lah di penjara. Waktu itu, ketika itu saya itu lagi sedang membutuhkan seorang bapak gitu ya kan. Karena saya kan laki-laki, otomatis kalau soal cerita kehidupan kan ke laki-laki juga kan, ke bapak juga gitu tuh yang lebih tahu gitu. Laki-laki itu kayak gimana. Ketika saya butuh, ya bapak saya nggak ada di rumahnya. Ketika saya cari kemana-mana, tetangganya nggak mau ngasih tahu kan. Tetangganya nggak mau ngasih tahu. Ya akhirnya saya mencari sendiri dong kemana-mana, ya kan. Ke rumah teman-temannya, ke rumah saudara saya, ke rumah kakek saya cari semua, nggak ada yang mau ngasih tahu. Ngomongnya ada yang lagi di Lampung, lagi di Bandung, lagi di Tangerang, lagi mana mah pokoknya. Tapi nomornya checklist 1 nggak on. WhatsApp-nya itu, WA-nya itu nggak on itu ya kan. Udah saya cari-cari itu kan ternyata satu-satunya orang yang bisa saya tanyakan untuk mengetahui keberadaan bapak saya itu di mana cuma tetangganya. Iya. Ya kan, karena bapak saya itu nggak betah keluar, di rumah aja orangnya. Di rumah aja bapak saya itu maksudnya. Paling teman-temannya yang ke rumah gitu tuh. Nah, paling gitu. Nah, saya tanya dong tangga rumah rumah bapak saya nih, saya tanya, Pak, jujur aja, bapak saya kemana? Gitu. Aduh dek, kata tetangganya itu, aduh dek, saya nggak bisa ngasih tahu, soalnya saya nggak mau ikut campur permasalahan keluarga kamu, katanya. Saya tahu bapak nggak mau ikut campur, cuma saya kan saya nanya keberadaan bapak saya di mana. Ya udah dek, duduk aja dulu di sini, sabar ya, udah jangan marah-marah, jangan ini, duduk aja dulu. Duduk, Pak, saya gimana nggak marah-marah, kata saya. Saya nyari-nyari muter-muter Serang kemana-mana, ke rumah temannya, ke rumah kayak saya sudah nggak ada yang tahu, cuma bapak doang ini yang saya harapkan buat ngasih tahu keberadaan informasi bapak saya di mana. Iya dek, bapak kamu dibawa ke Polres ini Serang, katanya. Langsung dong saya di situ kayak kita langsung berangkat itu ya. Saya salin langsung ke tetangga saya langsung berangkat ke Polres sendirian. Saya nyari ke buinya itu, ke rutannya itu tuh. Ternyata udah dipindahkan ke rutan Royal. Pas saya ke situ, udah dipindahin ke saya. Ya udah, pas udah dipindahin, saya ke rutan Royal. Saya datang ke situ dan itu waktu masih Covid kalau nggak salah. Soalnya 2020 itu. Itu posisi Mas Niko sendiri di SMA. Di SMA itu nggak boleh secara langsung Mas Fatul, nggak boleh tatap-tatapan gitu tatap muka. Ya. Nah bolehnya itu lewat komputer. Jadi lewat Zoom, ibaratnya gitu. Tapi di situ Mas Niko berhasil buat ketemu. Kalau ketemu secara langsung enggak. Ya. Cuma kalau secara daring, kalau secara apa ya, face to face enggak kan. Kalau secara itu ini ngobrol gitu. Dan saya saya nggak percaya tadinya, masanya si bapak saya penjara itu kenapa gitu ya. Nggak percaya. Pas ketika on kamera, di situ saya kacau pikiran saya. Aduh, saya mau ngebantu pakai bantu, kayak gimana bantu? Iya. Ya kan? Saya cuma bisa ngebantu doang gitu ya kan. Ya, karena Itu ya sepanjang waktu, jadi dikasih waktunya cuma 5 menit apa 3 menit gitu ya. Selama nelpon saya nggak berbicara apapun. Itu bapak saya doang yang ngomong. Karena ya saya nggak kuat gitu kan ngeliat orang tua sendiri penjara gitu ya kan, nggak tahu permasalahannya apa, nggak tahu apa gitu ya kan, sampai di penjara gitu kan saya tahunya. Apalagi saya capek habis nyari-nyari gitu ya kan. Saya nangis itu sepanjang jalan gitu kan, sepanjang ini saya nangis. Lalu bapak saya nyeletuk ngomong kayak gini, Dek, jangan jadi kayak Abi ya. Jangan jadiin Abi sebagai panutan atau contoh kepribadian yang baik di kamu nanti. Pas ngomong kayak gitu, siapa yang nggak tambah kejar? Kemudian saya tambah kejar dong. Ya. Saya langsung kejar, enggak, saya jawab. Abi tetap bapak. Bagaimanapun Niko ini lahir karena Abi gitu ya. Kalau tanpa Abi Niko nggak bakal lahir gitu ya kan. Niko saya ngambil lah gitu. Udah kayak gitu baru ya deh, waktunya udah mau habis tuh. Ya udah, matiin di situ. Udah saya baru ngasih tahu ke abang saya
yang posisinya bang saya pas itu lagi kerja di bandara sebagai yang ngecek kesehatan gitu tuh, yang covid Iya. gitu tuh, bandara cek gitu. Itu abang saya, pas abang saya nelfon, abang saya juga ikut nangis karena posisinya abang saya kan lagi kerja kan, nggak bisa Iya. ngebantuin saya buat nyari bapak saya gitu. Jadi saya sendiri. Nah, dari kelas 1 SMA itu mungkin saya udah didewasakan secara langsung oleh kenyataan oleh permasalahan, dimana saya langsung berpikir bahwasannya oh, ternyata hidup toh seperti ini gitu. Oh, hidup tuh kayak gini gitu ya kan. Ternyata Iya. hal-hal yang tidak terduga terjadi gitu ya kan, permasalahan kayak gitu kita harus bisa menyikapinya kayak gimana. Itu udah dari kelas 1 SMA saya sadar Iya. akan hal itu. Waktu demi waktu saya berjalan dengan ya lancar lah di pondok gitu ya kan. Ketika saya udah menerima semuanya gitu kan, bahwa bapak saya udah apa ya, udah nerima lah kalau di penjara gitu. Saya juga udah tahu permasalahannya gitu. Kayak udah pas ketika bapak saya keluar, bapak saya nelfon saya itu pakai nomor temennya, langsung nelfon, langsung ketemu di mata saya langsung meluk, langsung nangis ya, langsung pelukan. Dari situ bapak saya sudah mulai berubah ke saya, entah kenapa, entah apa, mungkin karena merasa gagal ya jadi bapak gitu. Jadi karena nggak mau terlalu banyak ngomong ke saya gitu tuh, nggak mau terlalu banyak nasihatin karena mungkin merasa gagal gitu ya kan. Iya. Nah, padahal enggak, itu kan cuma permasalahan kerjaan aja gitu. Iya. Bukan penjara gara-gara ngegebukin saya gitu kan, atau apa kan, enggak gitu. Iya Ya betul. udahlah kan saya, tapi dikit demi sedikit ya sampai sekarang alhamdulillah udah kayak seperti biasanya aja gitu ya kan. Cuma yang membedakan sekarang bapak saya itu ya sudah berkeluarga gitu, fokusnya bagi gitu. Iya. Jadi saya ya udah gitu, saya karena udah gede juga gitu kan, nggak mau terlalu ikut campur dengan permasalahan keluarga bapak saya. Jadi kayak ya udah saya menghindar berarti gitu. Iya. Gitu. Udah dari zaman SD saya udah diterpa sama terpisahnya keluarga saya ya kan. SMP emak saya itu ketipu Ketipu di mana maksudnya? ketipu di toko emas. Jadi orang tua saya itu jualan emas. Nah, ternyata yang dijual tuh emas palsu. Iya. Dengan harga yang lumayan gede lah gitu ya kan. Iya. Apalagi emas gitu ya. Iya betul. Dari situ ketipu. SMA bapak saya di penjara. Saya nyaris tidak mengikuti wisuda di pondok saya, di sekolah saya. Mas saya selama 6 tahun saya ngikut wisuda gitu kan. Kan itu yang dituju ya kan. Kalau di Iya. pondok kan sudah wisuda di pondok gitu. Tadinya saya saking pasrahnya dengan keadaan, saking pasrahnya dengan realita gitu, saya memutuskan untuk tidak mengikuti wisuda karena berat gitu ya kan, buat bayar wisudanya. Iya. Karena cukup lumayan juga gitu kan, bukan lumayan kecil lah bagi saya gitu ya kan. Iya. Kalau nggak salah itu 3,3 jutaan lah gitu. Lumayan. Itu untuk wisuda. Itu wisuda bayar wisuda itu semuanya kayak les, Iya. terus juga kayak bayar kan namanya swasta ya. Iya. Swasta kayak gitulah, gitu. Gitu. Nah, saya juga dari situ udah mengetahui lah gitu kedalaman permasalahan tertentu gitu. Jadi saya udah terbiasa menjalani permasalahan yang kayak gini gitu. Iya. Kayak jadi masa ya badai kemarin, badai, banjir, tsunami, gempa kemarin saya lewatin. Iya betul. Ya ini cuma rintik aja ngelewatin kan gitu Iya. peribahasanya gitu. Jadi Betul. kayak ya udahlah saya enjoy aja gitu ya kan buat ngejalaninnya gitu. Karena saya udah tahu gitu caranya kayak gimana gitu. Betul. Jadi nggak terlalu rumit lah perjalanan hidup saya kalau diceritakan gitu kan, apalagi Iya. soal permasalahan gitu ya kan, permasalahan keluarga saya gitu. Ya semoga aja nanti kedepannya ketika memang ditakdirkan untuk kembali bercerita ke Mas Fatur, nanti saya hubungi aja Mas Fatur, Ya, minta boleh. nomor WA-nya aja Mas Ya. Fatur ya. Boleh kapanpun Mas Niko membutuhkan sosok untuk mendengarkan cerita Mas Niko, saya pasti siap, siap. Jadi mungkin jika saya simpulkan kepribadian Mas Niko bisa kuat ini mungkin dari banyaknya masalah yang menerpa mungkin Iya. ya, banyak masalah yang sudah Mas Niko alami dan secara tidak langsung belum tentu semua orang
sanggup ataupun siap dan kuat gitu untuk menjalani semua permasalahan yang Mas Niko alami. Iya. Sedangkan Mas Niko sendiri sudah mengalaminya sendiri gitu. Ya mungkin cukup sampai di sini. Kalau udah nggak ada yang mau Mas Niko ceritain lagi, Iya. mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada. Udah. Iya. Oke, mungkin kalau gitu kita cukupkan aja. Ya mungkin dari saya sih apa ya, terima kasih lah sudah mau mendengarkan cerita Iya. saya kan. Ya. Cerita saya baik tadi, muter-muter lah tadi cerita saya ya kan, cuma ya begitu adanya gitu cerita Iya, saya apa-apa. gitu ya kan, karena saya juga merasa apa ya, tidak ada rumah lah ya kata anak-anak zaman sekarang mah. Iya. Ya tidak ada rumah, adanya rumah ipong, maksudnya adanya teman-teman gitu. Iya. Nah itu mungkin apa ya, dari Mas Fatur bisa mendengarkan cerita saya ini, saya bisa agak lega untuk menjalaninya gitu ya, untuk menjalannya lagi, untuk lebih kuat lagi gitu kan. Ya pokoknya terima kasih banyak lah gitu ya. Ya. Terus juga mohon maaf nih Mas Fatur ya kalau misalkan saya tidak bisa ngasih apa-apa ya Mas Iya, Fatur. nggak apa-apa, ya. Aduh ya, aduh nggak apa-apa ini Mas Fatur. Karena memang sudah tugas saya. Iya. Saya juga sudah disumpah konselor. Tugas saya untuk mendengarkan keluh kesah semua cerita yang Mas Niko alami. Jika memang Mas Niko membutuhkan, boleh kapanpun saya siap untuk mendengarkan cerita Mas Niko. Oke, mungkin cukup sekian Mas Iya, Niko ya. iya siap. Oke. Ya terima kasih banyak Ya. ya.